Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Batul Mubin, semester 5 Pendidikan Biologi, akan mempresentasikan tugas UTS daripada teknologi pembelajaran. Yaitu di sini saya mengambil materi tentang perencanaan media pembelajaran biologi. Jadi terkait tentang perencanaan, berarti itu maksudnya adalah pembuatan media, berarti maksudnya adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Lebih khusus lagi di pembelajaran biologi yang basisnya nanti ada basis lapangan, ada basis laboratorium, dan ada basis kelas. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang medianya, yaitu pembelajaran itu ada media yang berbasis lapangan, di mana dalam pembelajaran ini tentu kita akan melaksanakan pembelajarannya di lapangan luas, yaitu dengan mengadakan praktikum yang sifatnya alam, langsung ketemu dengan bendanya tersebut dan melaksanakan penelitian-penelitian dengan alat-alat tertentu yang digunakan di lapangan tersebut. Contohnya misalkan mengidentifikasikan mangrove, tentu kita akan membawa alat yang biasa digunakan di bagian mangrove, misalkan menggunakan alat seadanya. Kemudian yang kedua itu pembelajaran berbasis laboratorium. Nah, di pembelajaran ini guru disarankan untuk memberikan petunjuk arahan bagi siswanya untuk belajar di dalam laboratorium dengan ketentuan-ketentuan keamanan, kemudian perkenalan alat dan bahan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengantisipasi daripada jika terjadi kecelakaan. Nah, itu untuk media-media pembelajaran yang ada di peran biologi. Kemudian yang ketiga berbasis kelas, ya tentu di bagian pembelajaran yang media berbasis kelas ini lebih komprehensif pembahasannya, lebih luas, yaitu dengan mengadakan pembekalan materi berupa materi, kemudian melakukan identifikasi daripada apa yang sudah dilakukan pembelajaran di biologi. Jadi yang pertama dalam media pembelajaran itu ada silabus namanya. Jadi ada pendidikan itu adalah bagaimana kita berproses untuk merencanakan secara sistematik bahwa pendidikan itu, perencanaan itu harus disusun rapi, lengkap, ya mudah dipahami oleh orang lain. Jadi saya sudah membahas model penjelasan saya gunakan inilah secara terperinci baru secara umum. Nah, kemudian apa di sini ada silabus namanya. Ini media pembelajarannya. Itu apa silabus? Itu adalah suatu rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas serta nilai. Yang pertama di sana yang ada dalam silabus itu ada identitas mata pembelajaran, di mana ini terkait tentang pembelajaran itu, misalkan biologi, identitasnya segi ini. Kemudian yang kedua ada perumusan standar kompetensi. Di sana ada operasional yang dapat diamati dan diukur yang meliputi daripada aspek kognitif, aktivitas dan psikomotorik. Kemudian yang kedua yang ada di sana adalah perumusan kompetensi dasar atau KD, biasa kita sebut KD. Yaitu di sana adalah perumusan yang menjelaskan tentang keterkaitan antara struktur, fungsi, proses, serta kelainan-kelainan yang terjadi selama melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian indikator di sana. Penilaian indikator yaitu melakukan penilaian dari batasan-batasan yang telah ditentukan dalam menjelaskan pendidikan, proses pembelajaran. Kemudian ada penulisan pokok materi. Di sana ada
materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester, ganjilnya, kemudian semester genapnya, kemudian sana ada menyediakan instrumen. Nah, jadi itu penting untuk kita kembangkan dalam proses perencanaan media pembelajaran berbasis biologi. Jadi ini pembelajaran perencanaannya media ini harus kita lengkapi. Di sana ada silabus, ada RVV, kemudian ada jurnal pendidik dan seterusnya. Nah, jadi penjelasan yang saya jelaskan ini lebih kepada bagaimana kita mempersiapkan daripada pembelajaran yang kita akan gunakan nanti di dalam kelas. Bagaimana metode pembelajaran yang kita akan gunakan ketika berada di lapangan, ketika juga berada di laboratorium. Tentu media-media yang digunakan itu berbeda, termasuk kasusnya terkhusus di biologi. Tentu menggunakan alat-alat tertentu, kemudian menggunakan media-media tertentu, perencanaan pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu baik. Sehingga bagaimana mengambil sikap sebagai seorang guru adalah dengan memberikan media pembelajaran kepada peserta didik kita itu, misalkan dengan memberikan contoh gambar bagaimana sehingga pembelajaran yang kita kemas dalam kelas itu lebih menarik. Misalkan pembelajaran tentang bunga-bunga kita tunjukkan, atau identifikasi tumbuhan, atau tentang identifikasi hewan, jenis-jenis hewan itu kita kemas dengan baik, kita buatkan presentasi yang indah, bagus, menarik, sehingga ketika dalam proses pembelajaran itu adalah membuat siswa kita itu paham dan mudah dipahami dengan menayangkan gambar, kemudian menayangkan beberapa pengertian yang komplit dan umum, sehingga media-media pembelajaran itu lebih bisa diserapi. Atau bisa kita menggunakan media pembelajaran basisnya video misalnya, atau basisnya alam, langsung kita terjun ke alam untuk mengidentifikasikan tumbuh-tumbuhan yang ada, sehingga melakukan beberapa trik menarik, misalkan membuatkan karya yang berbasis alam. Nah, itu juga sangat penting untuk kita kembangkan, terkhusus di masa-masa pandemi ini. Kita mengadakan pembelajaran secara daring, online. Tentu kita akan memberikan banyak video, berikan siswa kita itu pembelajaran berupa video, berupa slide gambar, dan seterusnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.